Halo Budum, selamat datang kembali di kelas KB dan selamat datang di introduction atau pengenalan tim M5 World Championship Group Stage. Dan untuk di video kali ini, gue bakal membagi menjadi 4 part. Jadi gue bakal membahas spesifik grup A, grup B, grup C, dan juga grup D. Tapi untuk tim Indonesia, gue hanya akan lebih spesifik untuk memberikan rating untuk personal opinion gue, karena lagi dan lagi rating di sini tolak ukurnya adalah untuk group stage dan dari sudut pandang gue sendiri. Tapi kalau misalkan kita berbicara per grupnya, kenapa gue bagi video ini jadi 4 part? Karena biar obrolannya itu nggak terlalu jauh, nggak terlalu lebar juga teman-teman. Sehingga teman-teman mungkin bisa lebih spesifik untuk membahas grup A dulu, grup B, grup C, dan juga grup D. Pokoknya kita bakal bahas start dari grup A sampai dengan grup D. Dan nanti ketika sudah mulai memasuki babak playoff, baru kita akan membahas 8 tim yang akan menuju ke babak knockout stage. Karena buat fun fact dulu teman-teman, jadi disclaimer dulu, kalau di babak group stage akan ada 2 tim yang lolos ke babak playoff atau babak knockout stage kita sebutannya. Tapi 2 tim terbawah itu tidak akan lolos ke babak selanjutnya, sehingga membuat M5 World Champion Stage kali ini jauh lebih kompetitif dan juga jauh lebih all in harusnya dari babak group stage. Dan kita langsung aja mulai dari grup A, Onyx Esports. Onyx Esports adalah tim juara MPL Indonesia season 12 dan bahkan menjadi repeat champions untuk MPL Indonesia itu sendiri. Menang atas Geek Farm dengan skor 4-2 membuat Onyx memperkokoh posisinya untuk di urutan yang pertama dan menuju ke babak M5 World Championship. Onyx adalah tim yang dikenal dengan fleksibilitas, sehingga nggak kaget kalau misalkan nanti di M5 kita melihat banyak kejutan dari Onyx pasca kita juga tidak melihat mereka di ajang MPL Invitational. Dan mereka kayaknya nggak ikut MPL Invitational juga karena udah back to back championship atau mungkin ada alasan lain juga. Sehingga mereka ya kali ini juga fokusnya menuju ke arah M5. Tapi kalau kita berbicara untuk Onyx, mereka adalah tim yang sangat-sangat objektif. Walaupun beberapa kali mereka kehilangan dari segi turtle, setup menuju ke arah Lord, tapi mereka selalu melakukan trade. Dan itu yang makanya gue bilang mereka adalah tim yang sangat fleksibel. Karena mereka jarang banget untuk mendapatkan kerugian walaupun mereka bertukar dengan objektif besar seperti turtle atau Lord sekalipun teman-teman. Kita tiba di rating langsung teman-teman. Jadi gue singkat aja untuk Onyx ya. Pengenalan untuk Onyx ya kita nggak perlu kenalan kan. Lagian kita udah tahu semua player-playernya. Tapi kalau untuk Onyx, nah ini karena rata-ratanya kan agak sedikit berbeda nih. Untuk kita berbicara wildcard mungkin gue akan fokusnya ya tolak ukurnya tim wildcard aja gitu loh. Tapi untuk tim yang ada di group stage ya karena patokan Onyx ini lumayan tinggi dan set tiernya juga hampir semua caster setuju bahwa teman-teman Onyx itu tier S. Gue juga akan lebih setuju terhadap hal tersebut. Tapi ada sedikit perbedaan yang mau gue kasih nilai di sini. Untuk team fight bakal gue kasih 8, untuk pick off bakal gue kasih 9, early game gue bakal kasih nilai 6, untuk late game gue bakal kasih nilai 8, objektif gue akan berikan nilai 8 juga, dan untuk draft baru gue kasih nilai di angka 9. Draft yang gue masukkan di sini adalah draft Onyx yang tidak pernah tertebak ketika mereka berada di second pick. Sehingga gue menanti-nantikan kalau misalkan nanti Onyx dapetin second pick, apakah flexible picknya akan muncul. Seketika juga dengan bagaimana up to date patchnya mereka dengan hero healer yang udah di nerf, Guinevere jungler yang kali ini juga marak-maraknya digunakan. Gue juga jadi kepo gitu loh, kalau Guinevere di pick oleh Onyx ini bakal di tangan siapa? Apakah bakal di tangan Keyboy atau di tangan dari Kairi? Standar untuk nilai dari Onyx, kenapa gua nilai 6 di early game? Karena kerap kali Onyx juga bertukar dari segi objektif di early game, sehingga membuat mereka tuh nggak selalu unggul di early game. Tapi untuk di late game, kayaknya jangan pernah memberikan Onyx sedikit ruang. Karena yang gue lihat Onyx ini adalah tim yang sangat-sangat kuat untuk di late game. Ya gue juga berharap dengan nilai seperti ini Onyx jadi termotivasi dan memperkaya bagaimana pola permainan mereka mungkin terutama di late game dan early game. Karena untuk ngomongin objektif kayaknya Onyx juga jarang kalah di objektif. Dan gue berharap Onyx akan melangkah jauh bahkan sampai di grand final untuk di ajang M5 World Championship kali ini. Selanjutnya kita ke grup A untuk tim kedua, Siusun. Yang dimana box ini adalah pemain roamer yang tipenya pick off. Suka banget untuk mainin hero-hero culik gitu loh, kayak Chow, Kaja. Tapi kalau teman-teman mungkin sedang melihat referensi video ini ya dia sedang bermain dengan Kufra. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau dia bermain dengan Kufra metode pick off. Siusun juga gemar banget untuk bermain dengan triangle mid-nya. Jadi jangan kaget kalau MP The King ini mainin hero utility, Ra juga mainin hero yang agak supporting utility juga, kayak misalkan Novaria atau mungkin Angela mid. Terus Boxy yang nanti bakal jadi inisiator karena emang combo mereka tuh bakal seperti itu. Siusun juga cukup mengejutkan karena mengalahkan Burn X Flash dengan 3-0 tanpa balas.
Lalu Siusun menang terhadap CFU Gaming yang sangat ya into meta banget pada saat itu. Tapi ya mumpung di game yang ketiga ini pemanfaatan untuk hero pick off-nya lebih terlihat jelas, makanya gue langsung kasih lihat contohnya lah. Ini adalah salah satu contoh bagaimana Siusun bermain dengan metode mereka ketika mereka mengungguli early game-nya. Dan mereka akan selalu mentargetkan hero kill ketimbang objektif. Ya bisa dibilang mirip-mirip lah dengan permainannya di ajang MPLI, karena terbukti mereka emang tim yang sangat kuat dengan metode pick off-nya. Tapi kalau untuk Siusun, menurut gue emang Siusun ini adalah tim yang tidak boleh diremehkan dan bisa menjadi salah satu tim unggulan untuk di babak group stage. Karena kalau kita lihat dari ajang MPLI, kita juga melihat bagaimana team fight mereka, late game mereka yang sangat-sangat mengerikan. Apalagi Boxy kalau udah dapetin Chow itu bakal sangat-sangat power sekali teman-teman. Terbukti teman-teman dari drafting phase-nya aja teman-teman bisa lihat kalau CFU Gaming nge-ban ke arah Angela, terus ada Franco, Kaja, dan Chow. 3 hero untuk Boxy, 1 hero untuk Ra. Jadi emang triangle mid mereka ini berporos pada Boxy dan juga Ra yang menjadi support utility, sehingga nanti gold laner dan XP lanernya yaitu adalah Kusei dan juga Felix akan lebih bebas untuk bermain dengan potential hero-hero yang individual. Ya gak heran sih kalau misalkan MP The King ini kan dari dulu juga terkenal dengan hero-hero rusuh ya, hero-hero utility. Makanya permainan dari Siusun udah pasti bakal agresif, cuma poros rotasi utamanya adalah pick off. Next untuk Siusun, nah ini yang bakal gue kasih nilai pick off-nya tinggi juga nih. Kebetulan dia pick off-nya 9, karena ya tadi udah sempet gue jelasin juga kalau hero power-nya aja kayak Kaja, Chow, Franco. Jadi gak heran kalau seandainya mereka bakal lebih mengorientasikan gameplay mereka untuk melakukan pick off. Untuk team fight gue bakal kasih nilai 7. Team fight mereka power, tapi ya mungkin kalau diadu sama beberapa tim yang team fight-nya lebih oke, mereka bakal mungkin lebih unggul di sana. Early game mereka bisa dibilang kalau misalkan unggul banget, kalau kalah banget, makanya standar, jadi bakal gue berikan nilai 5. Di late game kalau misalkan mereka mendapatkan snowballing effect, mereka akan sangat-sangat unggul dan bahkan sangat-sangat mengerikan dengan hero pick off-nya. Tapi kalau tidak, mereka mungkin akan ada nilai dari 6. Tapi kalau dari segi objektif, ini yang bakal gue spesifikasikan. Siusun itu bukan tim yang gameplaynya objektif banget. Objektif mereka itu adalah kill. Sehingga makanya gue bakal kasih nilai 7. Karena objektif mereka yang kill itu, mereka tahu cara memanfaatkan point killnya di-convert jadi apa. Jadi nggak harus dapetin Lord, nggak harus dapetin objektif kayak Turtle. Tapi mereka akan tahu kalau seandainya musuh dapet Turtle, apa yang harus gue lakuin. Dan ini adalah tim yang tidak boleh diremehkan dari segi draft. Karena drafting mereka ini lumayan unik dan juga lumayan fleksibel, dikarenakan ya tadi Ra aja bisa bawain mungkin Novaria, terus mungkin Angela, atau bahkan mungkin Faramis, karena power mereka ada di team fight dan pick off. Kaja Faramis dari Siusun ini kayak mengingatkan kita di season 11 tuh yang sering bawain tuh kayak EVOS Legends kalau nggak salah ya. Dia sering banget bawain Kaja terus juga Faramis, metode pick off-nya berjalan, drafting phase-nya juga jadi lebih luas. Tapi gue cukup terkejut ketika ternyata Siusun juga membawakan Angela Mid, padahal Angela Mid-nya tuh udah di nerf gitu loh, yang dimana Angelanya ya diprioritaskan sama Munton tuh harusnya jadi roamer aja. Dan draft mungkin akan ada di nilai 7 juga teman-teman. Sehingga ya ini adalah tim Siusun yang tidak boleh diremehkan. Nilainya juga cukup lumayan tinggi. Tapi kalau misalkan dari sisi objektif, ingat ya teman-teman ya, objektif itu nggak cuma harus turret atau objektif dari Turtle atau objektif dari Lord. Tapi tim kayak Siusun, kenapa gue kasih nilai objektif tinggi? Padahal mereka orientasinya adalah ke pick off atau point kill, ya karena ya di mereka, di Siusun, objektif itu ya kill gitu loh. Makanya mereka sering banget convert keuntungan musuh jadi ya kerugian musuh juga. Musuh dapat Lord tapi musuh hilang 2 atau hilang 3, nggak adil tentunya. Selanjutnya kita beralih ke MPL MENA. Ada Triple Esports yang menjadi juara utama atau juara pertamanya dan menjadi perwakilan dari MPL MENA. Troll sebagai roamer ini juga bermain dengan hero pool yang cukup luas. Kalau teman-teman mungkin mau kepo ya kan, dia tuh sering banget bawain Edit, terus juga hero-hero pick off kayak Kaja. Tapi Chow adalah salah satunya juga, walaupun kebetulan dengan 3 hero yang tadi gue sebutkan untuk metode pick off kayak Edit, Chow, Kaja, tapi ternyata si Troll ini juga main hero healer. Terus Tarzan sebagai jungler ini tipe utility atau tipe tank jungle, yang kebetulan kalau teman-teman lagi saksikan video ini tuh sebelum Guinevere jungle itu marak digunakan. Dan Tarzan sudah menggunakannya sebelum Guinevere itu sendiri di buff dan bahkan memenangkan game yang keempat melawan tim Falcons gitu loh. Lark sebagai gold laner ini juga sebenarnya nggak power banget gue bilangnya. Tapi kalau misalkan dia udah grouping sama timnya,
dia tuh adalah sosok yang gak bisa disentuh sama lawan-lawannya. Ya kebetulan kalau kita berbicara lawannya di MENA, ya tim Falcons. Tim Falcons juga by the way sempat ngalahin Triple Esports loh di babak final upper bracket. Cuma ya dibalikin lagi dengan skor 4-2 ketika berada di babak grand final. Menandakan kalau Triple Esports ini adalah tim yang adaptif. Dan kalau teman-teman lagi lihat juga untuk sekarang, Lark sebagai gold laner itu infonya nggak bisa bermain di ajang M5. Sehingga yang harus bermain menggantikan Lark adalah Fury. By the way, Fury ini bukan yang Fury 77 waktu di tim Occupy ya teman-teman ya. Tapi intinya Fury ini adalah pemain baru, orang baru juga yang menggantikan Lark sebagai gold laner. Dan ya teman-teman bisa ada gambaran sendiri lah. Berarti tim Triple Esports ini minim data terutama untuk match up gold laner. Jujur gue nggak tahu untuk Lark ini permasalahannya apa, apakah di visa ataukah di apa, gue jujur nggak tahu. Tapi fun fact juga teman-teman bahwa Triple Esports ini tidak mengikuti ajang MPLI karena salah satu pemainnya ada yang sedang ujian di tahap college atau tahap universitas gitu loh. For your information juga, Faramis adalah hero yang paling sering di-ban oleh tim Triple Esports. Jadi menandakan kalau mereka kayaknya lumayan anti ya sama hero kayak Faramis dan sejenisnya. Atau mungkin hero-hero yang support utility untuk team fight-nya kuat gitu loh. Ya contohnya kayak Faramis atau hero-hero lainnya. Tapi kebetulan kalau yang gue lihat dari sini sih Angela kelepas. Jadi nggak menutup kemungkinan kalau Triple Esports ini emang yang nggak suka aja sama hero kayak Faramis gitu loh teman-teman. Terbukti dari drafting phase teman-teman bisa lihat dia into meta banget. Nolan di-ban, Pakito juga di-ban, dan Faramis juga di-ban. Kayaknya mereka tuh udah ngedeny dan udah ngerti kalau dari awal yang namanya UB Strat kali ya. Faramis ini kan kuat banget untuk teamfight berempat, Pakito untuk laning jauhnya kuat juga. Jadi UB Strat itu kan ada syaratnya, yang penting bisa jalanin lane jauh. Entah Benedetta, Pakito atau hero-hero lain yang bisa clear cepat, udah pasti bisa ada indikasi kalau mereka bakal bermain dengan UB Strat. Faramis memperkuat teamfight berlima. Nah ini connecting nih teman-teman. Kayaknya Triple Esports juga lumayan belajar dari beberapa tim yang ada di Southeast Asia dengan Faramis dan Pakito yang powernya tuh ada di masing-masing lininya gitu loh. Triple Esports itu karakternya ada di mid game sebenarnya, tapi karena di sini ada early game dan late game, gua melihat kalau ya mereka harus benar-benar leading the early game dan harus benar-benar konsisten dengan bagaimana early objektivitas juga. Tapi kalau misalkan kita berbicara Triple Esports, late game dan early game-nya gua kasih nilai 5 dan juga 5. Karena yang gua lihat dari Triple Esports, mereka late game nggak yang bener-bener wah banget, early game juga nggak yang wah banget lagi dan lagi. Mereka adalah tim yang grouping dan kuat banget ketika team fight. Dan jarang rasanya gua melihat Triple Esports ini apa ya bisa dibilang team fight-nya tuh bener-bener kayak kalah di early game tapi kalah di late game juga enggak. Pokoknya mereka selalu menutup dengan mid game. Makanya gue akan taruh nilai rata-ratanya early game dan late game di angka masing-masing 5. Untuk pick off, walaupun mungkin troll sebagai roamer itu suka menggunakan hero-hero pick off, tapi pick offnya tuh gak sepower Siusun atau mungkin tim Onyx kali ya kalau kita berbicara di grup A. Tapi untuk dari segi objektif, dia adalah tim yang lumayan objektif sehingga gue akan berikan nilai 8. Dan untuk dari segi drafting phase, mereka bahkan bermain Guinevere sebelum Guinevere ini meta, sehingga gue akan memberikan nilai ke angka 7 juga. Nilai yang di atas rata-rata tentunya, karena standarisasi gue nilainya 5 untuk nilai standar gitu loh. Dan sisanya untuk Triple Esports, yang paling ditakuti dari Triple Esports ini adalah pokoknya mereka ini kan lumayan jarang untuk ikut turnamen tanda kutip setelah ajang MPL MENA ya. Jadi dengan minimnya data, kita nggak tahu nih improvisasi dari Triple Esports sejauh apa. Terutama untuk gold lanernya Fury, yang gue juga masih belum ada background datanya. Apalagi dia bukan Fury 77 gitu loh. Jadi dia adalah orang yang berbeda dengan Fury yang pada saat itu bermain di M3 atau di M4. Lanjut kita ke tim terakhir, yaitu adalah Bigetron Sons. Ya mungkin teman-teman bingung kali ya di in-game mau ini kali ya mau predik gitu kan siapa yang menang dari grup A. Kok ada Onyx lawan BTR? Ya teman-teman harus riset dulu kalau Bigetron yang bertanding itu bukan Bigetron Alpha tapi Bigetron Sons teman-teman, dari Brazil dan perwakilan dari Liga Latam. Kebetulan Bigetron Sons ini cukup mengejutkan loh di Liga Latam karena mereka itu menjadi lower bracket slayer. Mereka itu kalah di pertandingan pertamanya dan tiba-tiba mereka masuk ke grand final pasca menang lawan Imperio Esports 3-0. Mereka juga memberikan respect band dan cukup mengejutkan juga ketika Om Luna Botak, roamer yang identik dengan meta UB Strat, ia bermain gak cuma dengan Estes, Rafaela, Minotaur, tapi sempat juga untuk ngebawain Faramis roamer di Liga Latam teman-teman. Teman-teman tuh lagi nonton tuh lihat tuh, Luna Om Botak lagi bermain dengan Atlasnya. Jadi
Dia adalah roamer yang nggak bisa diduga-duga dari segi pemilihan hero-nya. Tapi kalau misalkan kita ingin memberikan sedikit kredit terhadap Super Upa, God Laner yang suka bermain dengan Ixia. Dan jujur, sebelum Ixia tuh bener-bener rame di hampir keseluruhan region, Super Upa ini juga selalu ngebawain God Laner Ixia dan bermain dengan strat jungler utility. Jadi connecting banget nih antara Buzizio sama si Super Upa. Super Upa main hero belakang, Buzizio sama Luna Om Botak pokoknya ngebadanin di depan. Intinya mereka bermain dengan UB strat, tapi juga tidak melupakan kalau mereka punya elemen of surprise dari Luna Om Botaknya dengan hero-hero tanker lini depan. Sementara untuk XP lanernya, Black, dia tuh sering banget untuk memprioritaskan Terisla. Tapi kalau teman-teman mau fun fact lainnya, dia juga bermain dengan Esmeralda dan hero-hero XP yang rotasinya itu cepet banget untuk connect bareng mid laner. Jadi gak heran kalau nanti tiba-tiba lawan Bigetron Sons pasti bakal ada deh hero-hero target ban, entah itu ke Terisla atau mungkin kayak explainer yang rotasi connectnya cepat, atau kayak Arlott yang kebetulan lagi meta juga. Bigetron Sons kebetulan adalah tim yang kuat ketika memasuki momen late game karena mereka adalah tim grouping 5-man fight. Dengan strat healer, mereka akan kuat banget di late game. Tapi kalau nggak bawa strat healer, mereka main momentum, wah ini kadang bisa jadi gambling juga teman-teman untuk Bigetron Sons itu sendiri. Seperti kata-kata gue tadi, kalau misalkan Bigetron Sons adalah tim yang kuat di late game, sehingga akan gue berikan nilai 7 karena mereka adalah tim yang grouping banget, mainin healer banget. Tapi early game mereka ini cukup berbahaya dan akan gue berikan nilai 4. Karena beberapa kali mungkin Bigetron Sons dapetin objektif, dan gue harus bilang kalau objektif mereka ada di nilai 6 di atas rata-rata. Tapi mereka kalah banget untuk teamfight early game, makanya gue berikan nilai 4 untuk di early game. Teamfight mereka gak bisa diremehin, teamfight mereka itu 8, tapi pick off power mereka ini di bawah rata-rata banget teman-teman. Karena yang gue lihat, kalau Luna Om Botak mainin hero pick off, itu kayak pick off stratnya gak begitu berjalan. Tapi dari segi draft gue sangat suka banget, makanya gue berikan nilai 8. Apalagi untuk roamer yang bisa bawain Faramis, contohnya kayak Vin atau Ethan dari Lilgan yang nanti akan kita bahas di grup C, atau mungkin ya kayak Luna Om Botak ini, gue merasa kalau mereka itu ya bakal punya draft yang sangat-sangat fleksibel. Jadi nanti kalau misalkan tiba-tiba Bigetron Sons ngepick ke arah Faramis, ya belum tentu Faramisnya tuh buat si mid lanernya Super Syndra, belum. Karena ya bisa jadi buat si Luna Om Botak. Dan ini dia subjektivitas gua untuk Bigetron Sons. Dan itu tadi menjadi penutup untuk video di grup A. Kali ini kita akan menuju ke grup B, dan see you di next video. Jangan lupa bahagia. Dadah.